Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi inverse dan turunannya. Selanjutnya, fungsi inverse dan turunannya. Yang pertama, keberadaan fungsi inverse. Salah satu kriteria fungsi f memiliki inverse adalah fungsi 1,1, yakni x1 tidak sama dengan x2, mengakibatkan f x1 tidak sama dengan f x2. Dengan kriteria yang lebih praktis adalah bahwa fungsi tersebut harus monoton murni, yakni fungsi tersebut pada daerah asalnya berupa fungsi naik atau fungsi turun. Teorema A, jika f monoton murni pada daerah asalnya, maka fungsi f memiliki inverse. Jika fungsi f memiliki inverse, maka fungsi inverse saya ulangi, jika f memiliki inverse f inverse, maka f inverse juga memiliki inverse, yakni f. Jadi kita boleh menyebut f dan f inverse merupakan pasangan fungsi-fungsi inverse. Satu fungsi membatalkan atau membalikkan, yaitu dapat ditulis dengan f inverse dari fx sama dengan x, dan f inverse y sama dengan y. Grafik y sama dengan f inverse x. Andaikan f memiliki inverse, maka x sama dengan f inverse y atau y sama dengan fx. Selanjutnya, teorema B. Misalkan f terdiferensiasikan dan monoton murni pada interval 1. Jika f aksen x atau turunan fungsi x tidak sama dengan 0 di suatu x tertentu dalam interval i, maksud saya interval 1, maka f inverse dapat didiferensiasikan di titik yang berpadanan y sama dengan fx dalam daerah hasil f. Kemudian dapat dituliskan dengan f inverse turunan pertama y sama dengan 1 per f aksen x atau turunan pertama dari x. Kesimpulan, dx per dy atau turunan x terhadap y sama dengan 1 per dy per dx. Kemudian sebagai contoh, carilah rumus untuk f inverse x, kemudian periksa f inverse fx sama dengan x dan f dari f inverse x sama dengan x. Pertama, diketahui fx sama dengan 4x tambah 2, dimana fx ini kita samakan dengan y, berarti y sama dengan 4x tambah 2, dan nilai x nya sama dengan y kurang 2 per 4. Kemudian kita cari f inverse y nya sama dengan y kurang 2 per 4, dan f inverse x nya adalah x kurang 2 per 4. Kemudian kita buktikan bahwa f inverse x dari fx sama dengan 4x tambah 2 dikurang 2 per 4. Hasilnya sama dengan x, sesuai dengan yang dicari sesuai soal. Kemudian f dari f inverse x sama dengan
4x kurang 2/4 ditambah 2. Hasilnya adalah x. Sesuai dengan yang diperintahkan oleh soal. Baiklah, yang ketiga adalah fungsi eksponen alami. Fungsi eksponen alami didefinisikan sebagai inverse ln atau logaritma natural. Disebut fungsi eksponen alami dan dinyatakan oleh eksponen. Jadi dapat dituliskan dengan x sama dengan eksponen y, atau sama juga dengan y sama dengan ln x. Nah, berdasarkan definisi di atas diperoleh pertama eksponen dari ln x sama dengan x lebih besar dari 0. Kedua, eksponen ln y sama dengan y untuk semua y. Kemudian huruf E menyatakan bilangan real positif untuk demikian, sehingga ln E sama dengan 1. Nilai E itu sendiri sama dengan 2,7182818459,045. Kita dapat mendefinisikan E pangkat X secara sederhana untuk semua nilai X. Dapat dituliskan dengan E pangkat X sama dengan eksponen dari ln E pangkat X sama dengan eksponen dari X ln E sama dengan eksponen X, sama juga dengan E pangkat X sama dengan eksponen X. Nah, perhatikan bahwa yang pertama, jika E pangkat ln X hasilnya adalah X dengan X lebih besar dari 0, dan ln E pangkat Y sama dengan Y untuk semua Y. Teorema A menjelaskan misalkan A dan B bilangan real sembarang, maka E pangkat A dikali E pangkat B sama dengan E A tambah B, dan E pangkat A dibagi E pangkat B sama dengan E pangkat A dikurang B. Nah, turunan dari E pangkat X adalah dx E pangkat X sama dengan E pangkat X. Jadi Y sama dengan E pangkat X adalah penyelesaian dari persamaan diferensial Y aksen sama dengan Y. Jika U sama dengan Fx terdiferensiasikan, maka aturan rantai menghasilkan turunan dari E pangkat U sama dengan E pangkat U diturunkan terhadap U. Selanjutnya, turunan dari E pangkat X sama dengan E pangkat X secara sistematis menghasilkan rumus integral, yaitu integral dari E pangkat X terhadap dx sama dengan E pangkat X ditambah C, atau dengan menggunakan U menggantikan X menjadi integral E pangkat U diturunkan terhadap du, maksud saya diintegralkan terhadap du sama dengan E pangkat U ditambah C. Nah, sebagai contoh yang pertama, diketahui E pangkat 5 ln X dapat juga ditulis dengan E pangkat ln X pangkat 5 sesuai sifat yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian sesuai sifat eksponen alami, maka didapat X pangkat 5. Soal kedua, diketahui Y sama dengan E pangkat X kuadrat kurang 2X tambah 1. Di sini kita disuruh mencari turunan dari nilai E pangkat X kuadrat kurang 2X tambah 1. Sesuai sifatnya yang sudah saya jelaskan, jika nilai E diturunkan, maka ini kita anggap sebagai
X kuadrat ini sebagai U, maka E pangkat U diturunkan terhadap U, maka hasilnya E X kuadrat 2X tambah 1 dikali 2X kurang 2.